Ya, yang pertama kali kita rasakan itu adalah begitu setelah penetapan hasil verifikasi faktual pertama sebelum perbaikan. Itu ada partai yang berstatus BMS ya, belum memenuhi syarat, yaitu Partai Gelora. Setelah kami tetapkan dan partai itu ditetapkan belum memenuhi syarat, lalu uh, sekretariat kami dapat perintah dari sekretariat provinsi untuk mengganti berita acara itu dan merubah uh, status belum memenuhi syarat Partai Gelora itu untuk memenuhi syarat. Itu di awal-awal bulan November kemarin. Lalu sekretariat menghubungi kami para pimpinan komisioner dan meminta persetujuan bahwa katanya ini arahan perintah dari KPU RI. Tapi kami tidak menyetujui karena kita sudah melaksanakan pleno, BA sudah di-upload di Sipol, sehingga waktu itu tidak jadi kita MS-kan Partai Gelora yang berstatus belum memenuhi syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di verifikasi perbaikan, ada beberapa yang belum memenuhi syarat, seperti tadi Gelora dan ada Garuda. Dan di verifikasi perbaikan itu sekitar jam 2 dini hari, salah satu komisioner itu ditelepon oleh provinsi agar Partai Garuda di MS-kan dalam verifikasi administrasi sebelum kita lakukan verifikasi faktual. Akhirnya partai itu di MS-kan. Lalu beberapa hari kemudian kami dipanggil ya ke provinsi. Salah satu dipanggil itu ke ruangan salah satu komisioner, lalu kita dilarang membawa handphone diletakkan di luar, dan di dalam itu sudah ada KPU provinsi dengan sekretariatnya memerintahkan untuk meng-MS-kan partai-partai politik ini, dan bagi yang tidak bersedia dipersilakan untuk keluar ya, untuk mengundurkan diri dari KPU karena ini adalah perintah dari pimpinan ya. Itu pimpinan ini maksudnya KPU RI, sehingga kita diperintahkan untuk meng-MS-kan semua, waktu itu semua di kabupaten kota ini semua di MS-kan, walaupun mereka tidak memenuhi syarat, tetap mereka harus di MS-kan. Lalu yang terakhir, waktu kami melakukan konsolnas di Jakarta, di Ancol, itu dihadiri oleh seluruh Indonesia 1-3 Desember, itu salah satu anggota KPU RI menyampaikan bahwa perintah ini harus dilaksanakan, tidak boleh bahwa perintah ini harus dilaksanakan, tidak boleh dilanggar, dan bagi yang melanggar nanti akan dimasukkan ke rumah sakit. Di sambutan resmi, di arahan resmi, jadi semua ketua dan anggota KPU RI bersama sekjen masing-masing memberikan arahan di hadapan seluruh peserta yang kurang lebih 6.000 orang. Salah satu anggota KPU RI mengatakan ini adalah arahan yang harus dilaksanakan, kalau tidak nanti akan dimasukkan ke rumah sakit. Di forum itu beliau tidak menyebut arahannya. Arahan yang beliau sebut itu adalah, yang dimaksudkan itu adalah arahan yang sudah disampaikan oleh KPU provinsi ke kita untuk meng-MS-kan, dan juga beberapa dari kami diundang kemarin itu ke Solo bertemu dengan anggota KPU yang mengatakan
akan masuk rumah sakit tadi itu bagi yang tidak mengikuti arahan itu. Nah, di Solo itu disampaikanlah perintah ya untuk meng-MS-kan ya beberapa partai, antaranya Gelora, Garuda, PKN gitu. Di Solo ini rakor, uh, tapi tidak semua yang mengikuti. Kebetulan saya tidak mengikuti. Kebetulan saya tidak mengikuti. Yang mengikuti adalah divisi yang lain. Ancol saya ikut. Itu Pak Idam Khalid. Saya dengar serius. Di forum itu sejauh yang saya dengar tidak ada yang spesifik menyebut arahan itu. Paling mereka menyebut ya kalau pimpinan membuat kebijakan itu pasti sudah ada pertimbangan. Baru hanya sekedar itu yang disampaikan oleh pimpinan lain, tidak spesifik bahwa ini perintah harus dilaksanakan, ada ancaman yang tadi itu. Nah, itu yang sampai sekarang saya nggak ngerti nih. Ancaman tidak, tapi bahasa yang disampaikan oleh pimpinan kami di provinsi itu bagi yang kita ikut, silahkan keluar barisan, silahkan keluar gerbong. Itulah kira-kira maknanya, barangkali disuruh mundur atau bagi yang satu periode yang harap bisa bergabung lagi di periode berikutnya. Mungkin begitu takdiran saya. Ya, tidak diluluskan. Ya, di tempat saya, kalau secara pribadi banyak anggota KPU yang tidak mengikuti, tapi kan secara kolektif akhirnya keputusan itu diambil dan ditetapkan.